Lembaga Pemeringkat Internasional Moody's memangkas outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil pada Kamis. Namun untuk utang jangka panjang Indonesia saat ini, Moody's masih mempertahankan rating investment grade BBAA2 atau layak investasi. Moody's menyatakan perubahan outlook ini didorong ketidakpastian kebijakan yang berisiko mengganggu aktivitas, efektivitas, dan menandakan melemahnya tata kelola. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11% pada 2025, di mana angka ini menunjukkan adanya stagnasi ekonomi Indonesia. Untuk membahas semua data ini, kita telah bergabung melalui sambungan virtual Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Selamat pagi Mas Bima. Mas Bima, kita ke Moody's Selamat terlebih dahulu nih pagi. ya. Ya, Mas Bima, kalau kita bicara mengenai alasan salah satu Moody's untuk menurunkan peringkat kita karena adanya ketidakpastian kebijakan-kebijakan dari pemerintah Prabowo dalam 1 tahun ini. Apa yang bisa Anda elaborasi mengenai pernyataan ini? Salah satu yang menjadi concern itu adalah soal defisit APBN. Mhm. Jadi ada wacana sebelumnya bahwa akan ada perubahan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, di mana batas defisit 3% itu mau diperlebar. Mhm. Nah ini kan nggak boleh nih, ini ada batas yang disebut sebagai ambang batas lain konstitusi juga yang membuat Indonesia bisa dipercaya oleh investor, itu karena batas defisitnya masih di bawah 3% dari PDB. Jadi itu nggak boleh diutak-atik, itu pesannya Moody's. Kemudian yang kedua, pesannya lagi adalah terkait dengan ketidakpastian dari kebijakan, terkait dengan 28 perusahaan yang izinnya kemudian dicabut karena dianggap menyebabkan banjir Sumatera tapi mau di-take over oleh BUMN. Itu juga menimbulkan banyak ketidakpastian. Ada lagi yang terkait dengan Danantara. Danantara ini sudah berkali-kali dilakukan pergantian regulasi, Undang-Undang BUMN direvisi, tapi masih ada persoalan terkait dengan tata kelola, operasionalisasi, juga ketidakpastian kebijakan soal dividen payout ratio. Jadi kalau dividennya dari BUMN dia pindah semuanya ke Danantara, nanti BUMN-nya akan sulit berkembang karena modal untuk digunakan di tahun berjalan atau tahun berikutnya itu semakin sedikit karena dividennya pindah ke Danantara. Itu pun juga menjadi salah satu isu yang di-raise oleh Moody's. Ada lagi soal kebijakan makan bergizi gratis dan 3 juta rumah. Ini membuat anggaran menjadi lebih besar, ada kekhawatiran pelebaran defisit APBN 2026 di saat rasio penerimaan pajaknya itu sedang rendah. Mhm. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari statement Moody's, itu tidak ada penurunan rating utang karena masih ditutup oleh pertumbuhan ekonomi yang kemarin diumumkan cukup tinggi. Tapi dari segi kebijakan-kebijakan yang nggak bisa ditakar, termasuk juga di OJK ada pergantian pimpinan, ada deputi gubernur baru di Bank Indonesia, keponakannya Pak Prabowo, itu menimbulkan semacam ketidakpastian kebijakan. Jadi Moody's mau bilang ini ekonomi yang terkonsolidasi, ekonomi model komando ini sebenarnya juga punya resiko buat investasi, buat pengembalian cicilan utang pemerintah, dan juga buat prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Meskipun sekarang kondisinya masih dibilang dalam kondisi yang tidak membuat penurunan rating utang. Mhm. Kalau tadi saya mengutip dari Erlangga mengatakan bahwasanya pemerintah global ini harus lebih memahami bahwasanya program pemerintah dan Danantara ini harusnya mendapatkan sebuah momen di mana mereka bisa head to head berdiskusi seperti itu ya. Karena memang mungkin Moody's hanya membaca sebuah beberapa pemaparan, kemudian sebuah studi literatur sehingga dianggap tidak komprehensif untuk menurunkan peringkat ini. Bagaimana Anda melihat kondisi dan variabel-variabel apa saja menjadikan Moody's itu sedikit worried dengan kebijakan-kebijakan ini? Iya, saya kira selain mendengar dari media ya, ataupun pihak yang disebut sebagai data-data sekunder, tapi Moody's ini kalau di pemeringkat rating, mereka sebelum melakukan revisi, perubahan, apakah outlook-nya ataupun ratingnya, mereka itu membangun diskusi juga dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, dengan OJK. Itu pasti dilakukan. Jadi tidak benar kalau model seperti lembaga pemeringkat Moody's, Fitch, Standard and Poor's ini hanya mendengar dari sepotong-potong berita gitu ya. Tapi mereka juga melakukan investigasi soal data.
Salah satunya kan adalah pertanyaan soal defisit APBN-nya itu benar nggak sih Mhm. masih di bawah 3%. Karena juga mereka membandingkan dengan analisis lain kan, kemarin dari Citibank misalnya ada yang, mengatakan bahwa defisitnya 3,5% tahun ini. Itu kan sebenarnya warning-warning yang kemudian dianalisis. Mereka punya analis-analis yang saya kira juga punya kompetensi untuk menentukan. Karena mereka ini ada di pihak kreditur sebenarnya, si Mhm. Moody's ini. Jadi mereka dibayar oleh para kreditur, ada subscription fee-nya untuk memberikan penilaian yang independen, Ya. penilaian yang kemudian berimbang. Tentu ada bias nggak? Ada juga. Tapi kalau dilihat dari track record sebelumnya, tentu penilaian-penilaian ini sudah mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali input, dan juga mereka melakukan analisis berbagai jenis kebijakan dan implikasinya, Mhm. untuk yang kemarin maupun yang ke depan. Iya, Mas Bima kalau kita melihat pengumuman dari Moody's ini juga hampir berdekatan dengan pengumuman dari MSCI terkait dengan bursa kita. Dan ada yang mengatakan bahwasanya kalau Moody's sudah memberikan sebuah statement ini menjadi seperti trigger untuk beberapa statement-statement yang negatif lain dari lembaga pemeringkat ataupun lembaga survei dunia di bidang ekonomi yang lain. Bagaimana Ya. Anda melihat mengenai fenomena ini, Mas? Kalau Moody's-nya sudah memberikan beberapa catatan, ya sekarang tinggal pemerintah, ini khususnya dari segi presiden dan tim ekonominya, ini mau menindaklanjuti secara cepat tidak. Mhm. Karena sebentar lagi akan ada Standard and Poor's, Ya. kemudian ada Fitch, juga lembaga pemeringkat rating utang lain yang akan mengeluarkan tentu evaluasinya, biasanya di awal-awal tahun. Nah, ini yang terjadi sekarang Moody's sebenarnya kalau dilihat apakah Moody's by design untuk menjatuhkan IHSG, membuat orang takut beli surat utang pemerintah, sebenarnya nggak juga. Karena apa yang dikhawatirkan oleh Moody's sebenarnya ditangkap juga sebelumnya oleh MSCI. Kalau MSCI itu kan dari bulan April 2025 sudah ngasih rekomendasi, Hmm. tapi ternyata ditunggu-tunggu hasil konsultatif finalnya di Januari tanggal 30, itu mengindikasikan nggak ada perbaikan yang signifikan. Jadi sebenarnya sudah dikasih clue ya kira-kira ini perbaikannya apa aja. Contohnya salah satu yang terbaru setelah MSCI ini kan ada Menteri Pertahanan yang bicara soal ganti direksi dari Bank BUMN atau Himbara. Itu kan nggak penting ya, nggak perlu. Jadi banyak noise justru sumbernya dari internal pemerintah sendiri. Dan itu kemudian yang ditangkap menjadi persepsi resiko oleh para investor pemeringkat utang. Nah, jadi ke depan yang paling gampang dulu deh, yang paling gampang dulu adalah jangan sampai ada statement-statement yang multitafsir yang dilakukan oleh orang yang nggak punya kompetensi di bidang itu, yang berasal dari internal pemerintah. Nah ini, jadi nggak boleh ada tuh, karena antara Danantara dengan Menteri Pertahanan statement soal direksi Bank Himbara yang akan diganti itu berbeda, 180 derajat. Nggak ada urgensi lah mengganti direksi Bank BUMN. Nah ini yang harus di-stop dulu. Kemudian baru tuh reformasi bursa saham, kemudian pimpinan OJK definitif itu juga sedang ditunggu. Nah ini tergantung kalau pimpinan definitif OJK-nya berasal dari politisi, ya pasti penilaian ratingnya makin negatif, makin uncertainty, makin nggak pasti. Jadi semua ini bola ini sebenarnya ada di Prabowo, ada di tim ekonominya. Dia mau membuat kepercayaan investor meningkat atau sebaliknya enggak. Karena nggak masuk akal juga, contoh begini, 28 izin perusahaan yang dipindah tangan kepada BUMN atau Danantara, itu kan kerja keras dari berbagai organisasi yang memberikan laporan kepada pemerintah, ini ada perusahaan yang membuat kerusakan di Sumatera, menyebabkan banjir. Maksudnya adalah tolong dilakukan rehabilitasi, tolong dilakukan pencegahan izin yang semakin liar. Bukan di-take over oleh BUMN. Jadi capek-capek kita, bantu dengan berbagai data, dengan satelit ya, untuk Ya. pemetaan wilayah yang terkena deforestasi, ujung-ujungnya mau di-take over, mau dilanjutkan oleh BUMN. Nah ini kan yang model-model begini, akhirnya tadi penilaiannya menjadi penilaian yang, underweight, atau penilaian yang kurang begitu bagus buat iklim investasi yang ada di Indonesia. Mhm. Mas Bima, sayang sekali kita tidak bisa berbincang lebih jauh terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dan juga 2025 yang bertumbuh 5,11% karena kita akan langsung mengikuti konferensi pers dan kegiatan Prabowo Subianto terkait dengan kedatangan Perdana Menteri Australia di Jakarta. Mas Bima, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Ya, terima Salam kasih. sehat selalu.